hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik yang sekarang ada di rumah masih terus dikasih kesehatan sama Tuhan ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 27 September 2020. Sebelum mulai ibadah, kakak mau ngenalin pelayan ibadah kita hari ini dulu ya. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, Kak Frans sebagai kahonis, Kak Tasya dan juga Kak Olen sebagai liturgos. Untuk memulai ibadah hari ini, Kak Tasya ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Kita mau bersama-sama bersyukur atas berkat Tuhan dengan mengangkat pujian, memuji Tuhan selalu dinyanyikan 2 kali adik-adik. Kita mau angkat satu pujian lagi dan tentunya aja pakai gerakan ya. Kita nyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya. Adik-adik, kita akan memasuki proses ibadah. Maka dari itu, kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Allah adalah juru selamat kita. Setiap berkat yang kita nikmati saat ini, itu semua berasal dari Dia. Kasih-Nya pun tak pernah berhenti bagi kita. Mari adik-adik, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 341, bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita.
dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau doa pembukaan. Masih dalam posisi berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh bangunkan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga boleh berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kita 5 buah panca indera. Indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman hidung, indera perasa lidah, indera peraba kulit, dan juga indera pendengaran yaitu telinga. Jika mulut diciptakan untuk berkata yang baik, maka berkata-katalah dengan baik dan tidak menyakiti orang lain. Jika telinga diciptakan untuk mendengarkan, maka dengarkanlah firman Tuhan juga dengan baik, seperti yang Samuel lakukan saat Tuhan memanggil dia. Sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 149, baitnya yang pertama, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik siapin Alkitabnya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Wah, pasti dalam keadaan sehat. Atau hari ini ada yang masih bangun tidur dan nangis? Pasti nggak ada ya, karena sudah besar-besar. Apa kabar Genta, Lucy, Elena, Elkana, Brian, Bianca, Ben Hop? Halo Kenneth, Mainaki, Yeremi, Kiki, Franz. Semua dalam keadaan sehat. Oh, kakak senang sekali. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah, yang akan kita baca dan kita akan dengar ceritanya. Sebelum kita mendengar firman, kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya mau dengar firman. Kiranya Tuhan menolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, adik-adik duduk yang manis, sudah berdoa. Ya, Sen, Betrik, Noya, duduk yang manis. Ethan, apalagi yang sedang duduk itu? Oh, ada Elena. Elena sudah ya tadi ya? Iya, adiknya ikutan ya. Ada Noelun dan yang lainnya. Adik-adik, hari ini kayak mau cerita yang seru sekali. Wah, seru banget deh. Ayatnya terambil dari Amsal 23 ayat 12. Begini ceritanya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kain ulang ya, firman Tuhan Amsal 23 ayat 12 seperti ini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata
pengetahuan. Demikian adik-adik bacaan Alkitab. Adik-adik, suatu hari ada seorang ibu datang ke bait Allah. Dia di dalam bait Allah begini. Lalu Imam Eli lihat, Ibu Hana, kok kamu bicara sendiri? Kamu sedang sakit, mabuk ya? Tuan, Bapak Imam, saya nggak mabuk. Saya lagi mohon kepada Allah. Saya minta anak karena saya suka dihina sama Ibu Penina. Karena saya nggak punya anak. Oh ya sudah, terjadilah apa yang kamu doakan. Dah, adik-adik, pada saat itu Ibu Hana sangat sedih. Dia cerita semuanya kepada Tuhan Allah. Di bait Allah, di kota Silo. Lalu adik-adik, setelah dia berdoa, ditegur oleh Imam Eli, dia pulang. 1 tahun kemudian, Allah menggenapi doa daripada Ibu Hana. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yang artinya aku meminta dari Allah. Anak yang ia sangat dambakan. Sebagai ungkapan syukur, suaminya namanya Bapak Elkana ngajak dia, "Ma, ayo kita ajak anak kita yang baru lahir ini ke bait Allah." Bapak Elkana, saya nanti saja kalau anak ini sudah besar, saya mau serahkan seperti nazar saya, janji saya kepada Allah, anak ini nanti hidup di bait Allah seumur hidup. Oh ya sudah. Bapak Elkana mengucap syukur karena kehadiran anaknya yang diberi nama Samuel. Yang artinya anak yang dimohonkan atau anak yang dicinta kepada Allah. Banyak sekali arti-arti yang di situ pada saat itu adik-adik ya. Tapi intinya salah satu itu. Sudah nih adik-adik. Beberapa tahun kemudian Samuel sudah besar. Oh, di sini juga ada Samuel Panjaitan dengan J ya. Tapi Samuel ini sudah besar, anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ibu Hana menggenapi janjinya kepada Allah, kalau dia dikasih anak, dia mau serahkan ke bait Allah. Dia mau jadikan anak itu sebagai petugas di bait Allah. Nih adik-adik tuh. Ya. Bertemulah Ibu Hana kepada Imam Eli dan mengatakan, "Pak Eli, anak saya akan tinggal bersama Bapak. Dia akan membantu Bapak walaupun dia masih kecil. Ajar dia dengan firman Tuhan. Lalu beri pekerjaan." Aduh, adik-adik masih kecil ya Samuel? Iya. Tapi Bapak Eli mendengar apa yang Ibu Hana minta. Akhirnya bulan berikutnya Bapak Eli atau Imam Eli ini yang sudah tua memberikan ajaran kepada Samuel yang kecil itu tentang firman Tuhan, tentang firman Allah. Bagaimana Samuel harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki. Apa adik-adik? Oh, dia hanya bisa lap-lap lampu, bersih-bersihkan taman depan bait Allah, merapihkan halaman bait Allah. Samuel bisa lakukan itu dengan sukacita. Samuel yang masih kecil itu membantu Imam Eli di bait Allah di Silo. Nah, ini dia. Ya. Tapi dia juga mendengar apa yang Imam Eli katakan. Jadi dia dilatih setiap hari oleh Imam Eli untuk mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Imam Eli tidur karena dia sudah tua dan matanya sudah agak rabun. Anaknya Hofni dan Pinehas itu
lanjutkan pekerjaan Imam Eli. Dan Samuel punya tempat tidur sendiri. Dia juga tidur. Nah, tapi adik-adik, apa yang dilakukan Samuel sebelum tidur? Ya, seperti kalian. Luisa, siapa lagi tuh? Ya, Samuel Panjaitan, Gisel, Sen, Yeremi Sinaga. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Meminta perlindungan, mendoakan mamahnya, Ibu Hana, mendoakan papanya, Pak Elkana, dia berdoa. Dia mendengar nasihat dari Imam Eli. Dia doakan semuanya adik-adik. Ya tuh, sebelum dia tidur, dia berdoa. Lalu Samuel tidur adik-adik. Sedang asik dia tidur, ada suara. Samuel, Samuel. Wah, cepat-cepat. Dia bangun. Aduh, dia bangun. Wah, jangan-jangan, Pak Eli panggil saya. Dia datang ke Pak Eli. Ya Bapak, Bapak panggil saya. Terus kata Pak Eli gini, enggak, saya tidak panggil Samuel. Udah tidur lagi. Baik Bapak. Samuel tidur lagi. Dia tidur. Ada suara lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Ya Bapak panggil saya. Tidak, saya tidak panggil kamu. Sudah tidur lagi. Baik Pak. Dia tidur lagi. Dia tidur. Ada suara lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Untuk ketiga kalinya Samuel datang kepada Imam Eli. Bapak panggil saya. Imam Eli baru mengerti bahwa tadi itu adalah suara Tuhan Allah yang ditujukan kepada Samuel. Karena Samuel baru sekali mendengar suara Allah, jadi dia belum begitu hafal. Dalam Alkitab dikatakan dia belum mengenal suara Tuhan. Jadi orang tua yang ada di bait Allah itu, yaitu Imam Eli, mengatakan, Samuel, nanti kalau ada suara lagi, kamu jawab ya. Kamu bilang gini, ya Tuhan, bicaralah, hambamu mendengar. Baik Bapak, sudah. Samuel tidur lagi adik-adik. Udah tidur, benar adik-adik, ada suara lagi. Samuel, Samuel. Dia langsung bangun. Dia langsung sikap bagus. Ya Tuhan, bicaralah kepada hambamu, hambamu ini mendengar. Wah, dia siapin telinganya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah pada saat itu adalah satu peristiwa yang akan terjadi kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Aduh, Samuel begitu mendengar, aduh yang Allah sampaikan ini adalah tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Bagaimana ya saya? Tapi semua itu dia dengar dalam hati dan dia simpan. Adik-adik, pagi-pagi ini, waktu Samuel mendengar suara Allah bersikap seperti ini. Ya Bapak, bicaralah sebab hamba mendengar. Nah, ini sikapnya. Baik sekali dia. Karena dia dididik dari kecil dengan ibunya Hana, ayahnya Elkana, dan dia tinggal di bait Allah. Sehingga dia terlatih untuk mendengar. Pagi-pagi setelah Allah menyampaikan semua apa yang akan terjadi kepada Imam Eli dan anaknya, Samuel biasa mematikan lampu, lalu membuka hordeng bait Allah, lalu dia bersihkan tempat-tempat persembahan, dia rapikan semua, dia sudah mandi, dia sudah bersih, sudah rapi, dan sudah selesai semua pekerjaannya. Imam Eli panggil begini katanya, Samuel, ya Bapak, semalam itu Tuhan Allah
cerita apa? Wah, adik-adik hatinya deg-degan. Tetapi karena itu harus disampaikan, enak tidak enak, tepat tidak tepat waktunya, dia harus sampaikan kepada Imam Eli. Dia sampaikanlah apa yang akan terjadi. Rupanya adik-adik selama ini anaknya Imam Eli itu melakukan hal yang tidak bagus, hal yang nakal, tapi Pak Eli gak pernah tegur anaknya. Orang tua yang baik adalah kalau anaknya melakukan kesalahan, orang tuanya harus tegur dan anaknya harus mendengar dan menurutinya. Tetapi Imam Eli tidak melakukan tugasnya dengan baik kepada anak-anaknya, sehingga Allah marah kepada mereka. Dan Samuel menyampaikan semua ini adik-adik dengan hati yang bagaimana ya, dia sangat hormat kepada Imam Eli. Tetapi dia harus sampaikan. Rupanya adik-adik, anak-anaknya Imam Eli itu juga tidak mendengar nasihat Imam Eli. Dan Imam Eli juga sebagai orang tua tidak terus-menerus menegur anaknya. Jadi kalau anaknya salah, orang tua seperti kita, seperti Kak Yeyen, kalau ada yang tegur misalnya kakak layan sekolah minggu, terus kakak ketua Kak Yeyen, Kak Asnat. Kak Asnat bilang gini, Kak Yeyen bajunya belum rapi. Oh, Kak Yeyen rapihin. Kak Yeyen ngajarnya harus datang pagi. Kak Yeyen datang pagi. Kak Yeyen denger karena dia pimpinan Kak Yeyen. Atau Kak Yeyen di sekolah, kan Kak Yeyen punya kepala sekolah. Kepala sekolah kalau pagi datang. Dan Kak Yeyen tiru, dengar peraturannya itu. Kak Yeyen contoh. Kak Yeyen datangnya ingin cepet-cepet. Sebelum kepala sekolah datang, Kak Yeyen harus cepet datang. Jadi ada kalanya Kak Yeyen juga suka nggak denger adik-adik. Misalnya sekarang kan Kak Yeyen ini ngajarnya online karena ada musim apa? Corona katanya Elkana. Ya Kenneth ya, corona, ada corona. Kan ngajarnya pakai Zoom atau enggak melalui Zoom pakai laptop. Suka-suka adik-adik. Kak Yeyen lagi ngajar, ada yang manggil, Kak Yeyen nggak denger. Atau Kak Yeyen tanggung. Harusnya Kak Yeyen nggak seperti itu. Kak Yeyen bilang, anak-anak sebentar ya, ada suara tetangga panggil Kak Yeyen. Mbak, harusnya seperti itu. Kadangkala orang tua juga suka tidak mendengar. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan dari Amsal 23 ayat 12 yang ke B-nya, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi telinga kita itu diciptakan Tuhan Allah sebagai alat indera untuk mendengar. Nah, siapa yang mamahnya suka bersihkan telinga? Adik-adik nggak boleh ya tusuk-tusuk telinga sendiri pakai cotton bud, nggak boleh. Atau masukkan air di telinga, nggak boleh. Jadi kalau mau bersihkan telinga supaya bersih harus mama, ya harus mamahnya. Atau orang yang dipercaya mama untuk membersihkan. Jadi jangan kita. Pernah adik-adik, kalian punya murid bersihkan pakai cotton bud, cotton budnya ketinggalan. Terus nangis sakit, dibawa ke dokter. Copot cotton budnya di dalam telinga. Jadi jangan korek-korek telinga dengan sembarangan. Misalnya telinganya sakit, lapor kepada mama. Nanti mama akan ke dokter atau mama sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini adik-adik. Anak ini memiliki telinga. Berapa telinga kita? Berapa telinga kita? Siapa yang bisa jawab? Ethan, Genta, Yosef, berapa telinga kita? Iya, pinter. Telinga kita ada 2. Yang kanan dan yang kiri. Jadi kalau kita mendengar, kita pakai telinga kanan atau telinga kiri, jangan langsung hilang. Tapi apa sih yang didengar itu? Apakah perintah? Apakah itu nasihat? Atau itu kita dengar lagu? Nah, harus apa kita? Jadi telinga anak ini dipakai untuk mendengar. Seperti siapa tadi? Seperti Samuel. Iya, Ben Hop sudah pinter ya, sudah bisa jalan.
Kiki, Luisa, Beatrix Noya, Sen. Siapa lagi tuh adik-adik yang banyak? Oh iya, Jai Lumbantoruan. Sudah pinter ya, sudah bisa jalan. Salomo udah pinter ya, udah bisa jalan. Lucy udah bisa jalan. Telinganya jangan ditusuk-tusuk supaya telinga kita tidak sakit. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, karena sekarang ini musim pandemi corona, jadi kita mesti dengar apa kata orang tua. Dan hari ini kegiatan adik-adik adalah setelah kita tadi dengar cerita tentang Samuel yang mendengar, kita juga mau nyanyi lagu. Nanti adik-adik nyanyi sendiri ya. Iya, Sophia sama Helen boleh berdua. Oh iya, Ben Hope boleh berdua dengan kakak ya. Atau siapa lagi nih? Oh boleh. Samuel Panjaitan dengan J Lumbantoruan boleh berdua. Genta juga boleh dengan mama nyanyinya Kidung Ceria 149, ajar aku mendengar seperti Samuel. Tadi kakak-kakaknya udah nyanyi ya, jadi adik-adik bisa begini. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku, ajar aku mendengar seperti Samuel. Kayaknya suaranya nggak bagus, tapi nanti ada nih kata-katanya. Lalu sama mama sama papanya diajarkan, atau kakak ya, kakak juga boleh. Elena boleh berdua loh sama adik. Kidung Ceria 149, atau cari di YouTube. Kayaknya tadi beda kok ya, ada yang ganti. Ajar hamba mendengar, boleh. Ajar saya mendengar, boleh. Seperti Samuel, boleh diganti ya. Tapi syairnya, kata-katanya yang diganti itu disesuaikan. Kalau adik mau saya boleh. Lalu kalian nyanyi, lalu direkam, dikirim di diktelkat PA. Inginnya sih ya ada usul sih ya, mau ditampilkan. Ya adik-adik karena yang ngirim kan banyak. Terus nanti kita lihat mungkin dalam rangka hari apa, suatu saat juga kakak Laya nanti mungkin akan tampilkan. Tapi maaf ya, nggak semua ya. Jadi adik-adik jangan kecewa kalau memang kok kita nggak ditampilkan. Kan kita nyanyi bukan hanya untuk manusia. Yang utama kita nyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kegiatannya adik-adik selesai dengar ini adalah menyanyi dari Kidung Ceria 149. Judulnya apa tadi? Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku, ajar aku mendengar seperti Samuel. Pasti mamahnya bisa. Ya, kalau Samuel diberikan anugerah berupa telinga, dia mendengar perkataan, padahal tadi Samuel lagi tidur ya, hebat ya, karena dia sering dilatih. Jadi kita juga begitu, kita mendengar hal-hal yang baik. Seperti saat ini tuh, adik-adik pinter sekali ya. Fran, Endu, ada siapa lagi tuh? Jangan lupa Elkana, pinter sekali Elkana juga. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama dan Papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 3 sore, atau bisa juga ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini.
sekarang saatnya kita untuk mendengarkan warta PA ya. Warta yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA Shalom mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga Kakak Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 13 sampai tanggal 27 September. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta PA yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok pukul 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik dan juga mama dan papa yang mendampingi adik-adik mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak, jika ada kritik dan juga saran yang ingin disampaikan, boleh banget dan bisa langsung menghubungi Kakak Layan via WhatsApp atau bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun mama dan papa akan kami terima dan nantinya akan kami terapkan dalam ibadah hari Minggu Pelayanan online ini. Sekian warta PA hari ini. Kak Tasya, Kak Tommy, Kak Frans, dan adik-adik Anda di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang tadi sudah didengarkan oleh adik-adik semua bisa jadi berkat buat adik-adik ya. Dan semoga juga nyanyian pujian yang boleh kita naikkan hari ini boleh diterima di hadirat Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, Kak Tasya ajak lagi adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 160 baitnya yang pertama, Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Samuel yang mendengar dan menggunakan telinganya dengan baik. Sekarang kita mau tutup ibadah ini dengan doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Ajarlah saya Tuhan untuk menggunakan telinga saya dengan baik. Kiranya Tuhan selalu menolong saya dan menjaga saya. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.